Assalamualaikum. Ritme sirkadian itu istilah umum untuk ritme biologis harian kita dalam siklus 24 jam. Di situ ada ritme hormonal dan seterusnya yang berputarnya itu sesuai dengan perputaran bumi dan pergantian siang malam kayak gitu. Ada yang bilang 24 jam ini terus terbagi lagi menjadi 16 segmen yang masing-masingnya 90 menit. Terus tiap-tiap 90 menit itu kebagi-bagi lagi dalam sejumlah klik dan seterusnya. Tapi teori tentang itu bukan ranahnya kanal sini ya. Salah satu pakar yang terkait ini bisa dirujuk Dr. Sachin Panda tuh dari California sana. Nah, lebih luas lagi, dari kesesuaian dengan ritme harian, ada juga yang menteorikan kita mesti nyeklik dengan perputaran bulan juga, alias kesesuaian bulanan, atau secara umumnya mesti nyeklik dengan semesta gitu. Satu pakar lagi yang penting itu Dr. Daniel Lieberman dari Harvard University, yaitu ahli evolusi manusia, yang kurang lebih menteorikan bahwa selain nyeklik dengan semesta, yang terbaik buat kita, yang paling alami itu kalau bersesuaian dengan kebiasaan turun-temurun leluhur kita manusia-manusia purba. Ini yang menteorikan bukan dia aja kali ya persisnya, cuma dia ini salah satu pakarnya kayak gitu deh. Masalahnya, progres dunia kedokteran dalam sinkronisasi dengan semesta ini masih terbatas, yang juga dengan kebiasaan leluhur. Itu banyakannya masih sifatnya teori-teori. Jadi, silakan aja nih, percaya nggak percaya. Tapi ketika Dr. Jason Fung dan guru-guru fasting sealiran gembar-gembor intermittent fasting, sisi ini sering disebut-sebut juga tuh. Yang bilang, manusia purba itu nggak punya kulkas, nggak punya teknologi pengawetan makanan, dan seterusnya. Sehingga mereka itu makan nggak teratur. Kadang makan, kadang enggak. Nah, jadinya secara alami udah terbiasa fasting. Dan itu tuh nggak kenapa-napa untuk fisiologi tubuhnya. Justru dengan fasting itu, tubuhnya bukan melemah, melainkan jadi kuat. Daya konsentrasinya juga menajam, sehingga bisa lebih semangat berburu dan mencari makan. Nah, habis fasting, terus kalau dapat buruan yang gede, fiesta gitu, makan kenyang, banyak makan lemak protein. Selain itu, ditemu kenali, karena zaman dulu belum pada pegang gadget, lampu aja juga belum punya. Terus saat malam gelap itu, pemantauan bahaya berupa binatang pemangsa dan seterusnya itu kan lebih susah. Diyakini manusia purba itu kebiasaan makannya bukan saat malam gelap, melainkan di hari terang. Terus apa lagi tuh? Intinya yaitu tadi, yang paling pas buat kita-kita itu kalau ngeklik dengan semesta dan bersesuaian dengan kebiasaan leluhur kita manusia purba. Nah, bahwa ajaran-ajaran fasting sering dikait-kaitkan ke situ, nggak pada tahu kali ya. Tapi yang beneran terus jadi circadian fasting, formulasi fasting yang beneran nyeklik sama ritme biologis, nyeklik dengan semesta, itu belum benar-benar terformulasikan. Soalnya ya, pemahaman terkait ritme circadian itu bahkan selevel Dr. Sachin Panda masih terbatas, belum terlalu komprehensif. Nah, jangan-jangan ya, malah fastingnya orang muslim itu tuh, yang paling dekat sama konsep circadian fasting. Percaya nggak percaya nih ya, tapi di luar sana bahkan ada yang bilang, kalau mau sehat, eat like muslim, fast like muslim. Itu buat yang percaya. Tapi kalau yang nggak percaya ya udah, mereka bikin teori lain. Seberapa nyeklik sih puasa atau saumnya orang muslim dengan semesta? Yuk kita bahas tipis-tipis. Nah, dari siklus bulanannya ini lumayan nyeklik loh. Perempuan-perempuan kan ada siklus bulanannya tuh, yaitu yang dalam masa subur. Nah, dalam aturan syariah Islam itu diharamkan perempuan yang sedang kedatangan siklus bulanan untuk puasa fasting. Nah, makin kesini ahli fasting makin banyak yang sepakat bahwa menghindari fasting saat datang bulan untuk kaum ibu bisa jadi merupakan hal yang bijak dan lebih aman. Terus lagi, puasa Ramadan yang setahun sekali itu pun terkait dengan siklus semesta. Mulainya selalu dan selalu saat hilal bulan baru muncul, dan selesainya juga sama, pas hilal bulan baru di bulan berikutnya. Terus-menerus seperti itu setiap tahunnya, ada keteraturannya bersesuaian dengan perputaran bulan. Puasa Syawalan yang 6 hari, yang merupakan lanjutannya pasca Ramadan, itu pun otomatis siklus tahunannya juga baku, bersesuaian dengan perputaran bulan juga. Selainnya itu, ada lagi puasa 3 harian yang disebut Ayyamul Bid gitu. Puasa di hari-hari yang malamnya terang kalau maknanya secara harfiah. Itu pun bersesuaian dengan perputaran bulan. Lakunya tiap bulan Hijriah itu tanggal 13, 14, 15, pas-pasan sekitar bulan purnama. Nah, manfaat ilmiahnya tapi ini walau alam ya, saya belum tahu. Kalau di antara penonton ada yang tahu atau punya teori, silahkan aja untuk komen. Itu tadi kalau secara kesesuaian bulanannya. Nah, di samping kesesuaian bulanan,
hariannya pun itu dibakukan. Kalau intermittent fasting yang dirancang oleh guru-guru fasting, itu kan timingnya sering dibilang bebas gitu ya. Sedangkan puasa muslim, itu selalu berupa dry fasting dari saat matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Kalau dari sisi teori evolusi, karena buka puasanya itu di saat maghrib, ini beda dengan kebiasaan makan minum manusia jadul, dan jadinya itu kelasnya kelas stres. Apalagi makan minum sahurnya, itu kelas stres yang lebih berat lagi. Nah, nyetop makan minumnya siang hari itu pun, itu stresnya serius, lebih serius daripada kalau minumnya dominannya malam hari. Nah, walau begitu, bisa jadi itu stres terukur. Dan idenya laku fasting memang memunculkan stres kan ya. Makin stresnya berlapis, bisa-bisa itu kemanfaatan fastingnya jadi lebih optimal, asalkan nggak kebablasan. Fastingnya jadi makin sejati, makin mendekati circadian fasting, walau alam. Saya pernah dengar ya, Dr. Mindy Pelz tuh bilang, dry fasting muslim yang 13-14 jam di siang hari, bisa jadi 2-3 kali lebih jos daripada yang water fasting dengan dominan timingnya di saat malam. Dr. Mindy Pelz ini bukan peneliti sih, tapi sering pendapatnya itu didasarkan hasil penelitian juga. Benar apa enggaknya, walau alam lagi. Cuma kalau mau nyala-nyalain ini susah juga loh. Realita empirisnya nih, puasa yang buka sahurnya kayak gitu, sudah dipraktekin nyaris 15 abad. Nah, bukan sekedar 100-200 tahun nih. Dan bukan cuma di sekitaran sini atau di sekitaran Arab, tapi sudah merata-rata di seantero penjuru dunia. Udah gitu, yang praktekin pun miliaran manusia, termasuk anak-anak kecil dan manula-manula kaya. Bahkan, karena Ramadan itu kehitungnya puasa wajib buat muslim, orang yang sakit-sakit pun, sakit dikit, itu seringnya masih fasting juga, dan umumnya aman-aman saja. Dari beberapa penelitian, ada tuh yang menyimpulkan bahwa secara umum puasa Ramadan itu cukup terbukti meriset atau menormalisasi gut microbiome dan membawa dampak sehat. Terus ada penelitian lain menyebutkan komunitas-komunitas yang rutin puasa Ramadan, prevalensi kankernya itu secara signifikan lebih rendah daripada di negara-negara maju yang tidak punya tradisi puasa Ramadan. Apa yang terjadi dan bagaimana terjadinya itu secara ilmiah belum terlalu bisa diterangkan oleh perkembangan iptek terkini, tapi besar kemungkinan ya tadi itu fasting yang paling efektif itu fasting yang diatur-atur sedemikian rupa merujuk pada ritme biologis atau ritme sirkadian kita. Nah, kalau para penonton yang giat fasting ria gimana nih? Apakah praktek fastingnya sudah mempertimbangkan ritme sirkadian ini atau belum? Silakan aja untuk sharing di kolom komentar. Terima kasih.